Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak peserta workshop dan sahabat belajar yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan bahan untuk mengawali diskusi kita tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam format RPP satu halaman. Kaitannya dengan bahan yang sudah kita diskusikan pada kesempatan yang lalu. RPP ini dipersiapkan untuk penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Saya sudah cek dalam KBBI kata serapannya adalah proyek, bukan project. Mengapa RPP satu halaman? Dalam pemahaman saya, yang penting bukan satu halamannya, tapi bagaimana agar guru dapat melakukan refleksi dengan mudah dan cepat. Berbicara tentang RPP, apapun kurikulumnya, termasuk kurikulum 2013, tidak lepas dengan 4 pertanyaan utama. Demikian juga kalau kita lihat di standar proses, yang di sana ada tentang RPP yang terdiri dari 13 komponen A sampai M. Itu juga terkait dengan 4 pertanyaan pokok sebagai berikut. Yang pertama, mau dibawa kemana siswa? Atau mau dijadikan apa siswa? Ini terkait dengan komponen KI, KG, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pertanyaan yang kedua, dengan menggunakan apa? Kendaraannya apa? Ini terkait dengan materi pembelajaran atau bahan pembelajaran beserta kelengkapannya seperti sumber belajar dan media pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk mencapainya? Atau dengan cara apa kesananya? Apakah ngebut, apakah pelan-pelan, ataukah zigzag? Ini terkait dengan komponen metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan pertanyaan yang keempat adalah terkait dengan pertanyaan penilaian, yaitu bagaimana kita mengetahui kalau siswa sudah sampai. Dalam melaksanakan refleksi, guru juga bisa merujuk pada 4 pertanyaan ini. Jadi setelah melakukan pembelajaran, bisa bertanya pada diri sendiri, bagaimana tadi tujuan pembelajarannya, apakah sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana, apakah bahan atau materi pembelajarannya sesuai, metodenya tepat, dan apakah saya sudah mengetahui kemajuan siswa. Itu yang menjadi refleksi atas dasar 4 pertanyaan tersebut. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menunjukkan format RPP satu halaman yang terdiri pada bagian pendahuluan, pada bagian awal itu identitas yang tertulis dengan jelas rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran apa, kelas berapa, dan alokasi waktunya berapa JP. Kemudian dilanjutkan dengan KI dan KD, dan di bawahnya ada 3 kolom yang masing-masing berisi yang pertama komponen tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisi rumusan yang menghubungkan antara bentuk pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan sasarannya yaitu siswa dan kompetensi dasar atau KD serta indikator pencapaian kompetensi mengikuti formula A, B, C, D. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Dalam hal ini saya menggunakan urutan C, A, B, D. Kondisinya
Setelah melakukan pembelajaran yang seperti apa, siswa dapat mencapai KD dengan indikator minimum siswa dapat apa saja. Dalam hal ini saya memahami atau menggunakan, memanfaatkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK sebagai degree. Saya memahaminya IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu sebagai penanda minimum yang ditunjukkan oleh siswa yang sudah mencapai kompetensi dasar. Di sini terlihat bagaimana hubungan antara tujuan pembelajaran, KD, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dengan demikian ini juga sekaligus mudah-mudahan bisa menjawab sering ada pertanyaan apa bedanya tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi. Saya menggunakan indikator pencapaian kompetensi sebagai degree yang saya pahami sebagai penanda minimum yang ditunjukkan pada siswa yang sudah mencapai kompetensi dasar. Dari rumusan ini juga dapat terlihat apakah pembelajarannya masuk akal atau tidak. Sebagai contoh, kalau ada pembelajaran tentang topik satuan besaran dan satuan. Misalnya disebutkan setelah pembelajaran ceramah, siswa dapat melakukan pengukuran dengan indikator dapat atau terampil mengukur menggunakan penggaris. Jelas ini rumusan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena tujuan pembelajarannya ceramah, tapi indikator pencapaian kompetensinya keterampilan. Jadi ini tidak gaduh. Dengan demikian kepala sekolah juga bisa dengan cepat melihat dari tujuan pembelajaran, dari rumusan ini apakah masuk akal atau tidak. Berikutnya komponen langkah-langkah pembelajaran. Ini menjabarkan tujuan pembelajarannya, langkah-langkahnya akan dicapai dengan cara bagaimana. Ini merujuk pada tujuan pembelajaran untuk mencapai KD yang indikatornya sudah dirinci di atas tadi. Sehingga ini urutannya akan mengacu ke sana. Kemudian yang komponen yang ketiga adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar juga harus merujuk pada tujuan pembelajaran. Sehingga di sana harus dipastikan apakah semua indikator sudah dicoba atau diungkap dengan menggunakan instrumen apa. Jangan sampai ada yang terlewat. Sehingga dari ketiga komponen ini akan membentuk sebuah segitiga yang utuh, sebuah segitiga yang saling terkait. Langkah-langkah pembelajaran harus memastikan apakah semua tujuan pembelajaran untuk mencapai KD yang ditandai dengan indikator-indikator tadi sudah dibelajarkan. Kemudian penilaian hasil belajar juga harus dipastikan apakah semua indikator pencapaian kompetensi itu sudah diungkap menggunakan instrumen apa saja. Terus apakah ini sesuai atau bisa menjawab 4 pertanyaan utama tadi? Ya, jelas bisa. Pertanyaan yang pertama, mau dibawa kemana siswa? Ini jelas di kolom 1. Kolom yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan apa? Materinya apa? Materi itu walaupun tidak ada kolom tersendiri, tidak ada komponen tersendiri, tapi jelas tersurat dalam indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan juga penilaian hasil belajar. Tidak bisa lepas dari komponen ketiga itu, tidak bisa lepas dari bahan atau materi pembelajaran. Justru harus mengacu ke sana, termasuk urutannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk mencapainya?
Jelas ini sudah ada komponen yang eh, kotak yang kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kemudian bagaimana kita mengetahui kalau siswa sudah sampai? Jelas ada di kotak yang ketiga, yaitu penilaian hasil belajar. Apakah dengan satu halaman dalam format seperti ini akan memudahkan guru untuk melakukan refleksi? Jelas, karena dengan mudah guru dapat melihat setelah pembelajaran, bisa melihat lagi bagaimana tadi tujuan pembelajarannya. Apakah sudah sesuai, kemudian pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkahnya sudah sesuai, kemudian sudah saya evaluasi, sudah saya lakukan pengukuran untuk setiap indikatornya. Kalau semuanya sudah dilakukan sesuai perencanaan, kalau berhasil berarti oke. Kalau ternyata ada kekurangan, berarti masih ada masalah yang perlu kita perbaiki. Ya. Terus bagaimana hubungannya dengan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek juga harus tercermin pada RPP ini. Sesuai sudah yang kita bahas sebelumnya, ada 8 fitur tentang pembelajaran berbasis proyek itu. Diantaranya adalah adanya kerjasama, kemudian adanya inquiry untuk menyelesaikan masalah, dan ada produk. Jelas di sana berarti ada merancang. Maka tercermin pada tujuan pembelajaran, khususnya pada IPK ada kegiatan atau ada kata operasional merancang. Kemudian pada langkah-langkah pembelajaran juga ada langkah guru yang menugasi kepada siswa dan membentuk kelompok. Demikian juga siswa melakukan atau merancang dan mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Kalau secara berkelompok di musim sekarang ini, bagaimana caranya? Ya berbagi tugas. Kelompoknya berbagi tugas. Kemudian berdiskusi melalui daring. Itu juga bekerja kelompok. Berikutnya, pada evaluasi juga harus dievaluasi. Di sana harus ada penilaian produk. Penilaian produk itu penilaian yang bisa menyeluruh. Artinya, kalau produk itu benar-benar hasil karya siswa, maka itu mencerminkan pengetahuan dan mencerminkan keterampilan yang ia miliki. Sebagai contoh, kalau kita melihat produk Candi Borobudur, kita sudah bisa menduga bahwa pembuatnya pasti memiliki pengetahuan yang mumpuni, memiliki keterampilan yang oke, dan juga mampu bekerja sama dengan baik. Kalau tidak mungkin akan diperoleh produk yang luar biasa itu. Ya, seperti itu. Berikut ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang pernah saya buat dan saya unggah di Facebook saya sekitar tanggal 17 Desember 2019 dan sudah direview oleh sahabat-sahabat Facebook. Ini adalah hasil terakhirnya. Setelah banyak yang mereview, akhirnya setelah 2 atau 3 hari saya perbaiki, ini hasilnya. Ini adalah contoh untuk RPP. Topiknya adalah getaran. Ini juga bisa untuk pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya proyeknya apa? Bisa misalnya siswa ditugasi untuk membuat timbangan pegas. Tapi yang perlu diperhatikan di sini dalam pembelajaran tentang getaran, itu konsepnya harus dipahami oleh siswa, sehingga siswa dalam mencari contoh-contoh penerapan itu tidak salah. Getaran itu adalah gerak bolak-balik terhadap suatu titik setimbang yang lintasan gerak bolak-balik itu membentuk garis lurus. Nah, ini harus dipahami.
Sehingga siswa ketika menjumpai di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjumpai eh, ayunan dari bandul, dia akan langsung, oh ini bukan getaran. Kenapa? Karena lintasannya bukan garis lurus. Ya, eh, bandul, getaran bandul atau ayunan bandul itu bisa dianggap sebagai getaran jika dan hanya jika lintasannya mendekati garis lurus. Dan ini bisa dicapai bila sudutnya kecil. Jadi bukan sudutnya dulu, tapi lintasannya lurus. Berikutnya, apa yang harus dipersiapkan ketika kita mau menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek? Paling tidak kita harus mengidentifikasi materi-materi apa, subtopik apa, atau subpokok bahasan apa yang bisa diidentifikasikan untuk mendapatkan proyek apa dari sana. Dari awal, misalnya tentang besaran dan satuan. Bisa nggak itu? Saya kira sangat bisa ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat saja ibu rumah tangga itu sering kebingungan mengkonversi 1 liter itu berapa kubik ya. Nah, berapa kilogram kalau air ya. Itu sering kita dapati. Untuk itu mungkin bisa ditugasi siswa untuk membuat proyek, membuat brosur konversi satuan. Bisa dipasang di dapur, bisa di toko-toko seperti AC itu ada PK, PK ada watt, itu apa konversinya? Kan bisa. Kalau dari beberapa kelompok nanti bisa membentuk album konversi. Ini versi untuk emak-emak di dapur, ini yang untuk toko kelontong dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, berikutnya optik juga bisa. Mekanika getaran tadi bisa pegas. Optik banyak. Di antaranya dalam menghadapi new normal ini, protokol kesehatan bisa optik berjalan di sana. Loh, apa? Bercermin. Oh, nanti kita lihat. Bisa nggak untuk berperan dalam berkontribusi untuk menyongsong new normal. Berikut adalah tentang optik. Di sini ada bejana, kemudian spidol, plastik, karton, kertas karton. Kita coba gambar plastik ini dengan menggunakan spidol. Kita gambar telapak tangan. Ya, sudah jadi telapak tangan. Kemudian di atas kertas karton ini kita buat bintik-bintik noda, atau bisa bayangkan saja ini virus ya, virus kotoran. Ini nempel di telapak tangan, kita masukkan di dalam plastik, kantong plastik ya. Dan kemudian dimasukkan ke dalam air, cuci tangan ke dalam air. Perhatikan apa yang terjadi ya, kumannya, virusnya, nodanya hilang, tinggal satu, hilang semua ya. Diangkat tangannya, muncul lagi. Ya, kenapa bisa hilang? Ini fisika ya. Ini sekarang sudah bersih tangannya ya, dimasukkan ke dalam air lagi. Sudah bersih, ya, tetap bersih. Ya, kalau sudah bersih, jangan terus cuci tangan terus. Nanti seperti ini yang akan terjadi ya. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Sangat bersih sampai tangannya menghilang. Ya,
Iya, kenapa itu bisa terjadi? Ini masalah optik. Jadi ini masalah optik. Apa kira-kira? Bisa kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Ini terkait dengan optik. Ada pembiasan dari set medium kurang rapat ke yang lebih rapat atau dari yang lebih rapat ke kurang rapat. Sehingga akan terjadi pada melewati sudut tertentu akan terjadi pemantulan sempurna. Ya, pemantulan sempurna itu berarti pembiasan dari eh, medium lebih rapat ke kurang rapat ya. Ya. Atau nanti menarik kita bahas berikutnya. Kemudian ada contoh lagi. Contoh berikutnya, ini bisa dilakukan di rumah tentang mengukur jarak fokus lensa kacamata positif maupun kacamata negatif. Ya. Ini contoh pengukurannya yang sudah saya lakukan di rumah dan mahasiswa saya juga sudah banyak yang melakukannya di rumah. Ya. Apakah bisa? Bisa ini. Kita tunjukkan. Ya. Ini lilin, kacamata positif, kacamata kaca. Ini bayangan lilin. Ini bayangan untuk yang diperkecil. Kemudian ini jadikan sebagai benda maya untuk lensa negatif. Ini lensa negatif, sehingga bayangannya mundur di sini. Nah, bayangan dari lensa negatif menjadi nyata sehingga bisa ditangkap oleh layar. Bisa kita lakukan. Contoh berikutnya, ini juga bisa diproyekkan kepada siswa ya, tentang rangkaian lampu. Ini rangkaian seri. Kalau paralel ini ada lampu. Ini ada lampu 5 watt. Ya, lampu 5 watt. Lampu 5 watt. Kemudian ini 15 watt. Ini 40 watt dipasang pada PLN 220 volt. Kalau paralel yang paling terang ya jelas ini. Kalau seri bagaimana? Mana yang paling terang? Apakah yang 40 watt atau yang 15 watt atau yang 5 watt? Mari kita saksikan. Iya, yang 5 watt, 15 watt, 40 watt. Ternyata yang paling terang yang 5 watt. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini juga masalah yang bisa dikerjakan oleh siswa di rumah secara berkelompok daring, diskusi dengan temannya. Nah, mungkin ada yang menggunakan 2 lampu, ada yang 3 lampu. Ini lampu yang 40 watt tidak nyala, tapi tidak mati. Kalau seri kan mestinya mati, berarti ini tidak terputus. Nah, cuma tidak cukup untuk menyalakan lampu ini. Ya, ini bisa dilakukan. Berikutnya saya tunjukkan pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di Amerika ini untuk SMP. Guru ini membuat beberapa proyek untuk siswa SMP, diantaranya tentang pegas ini. Jadi sangat sederhana membuat timbangan pegas. Kalau 2 pegas dari kertas ini sampai bisa membuat grafiknya. Grafik hubungan antara beban yang ada di atas daun timbangan ini terhadap berkurangnya panjang pegas ini. Kalau 2 pegas gimana, kalau 3 pegas gimana, grafiknya bisa dibuat. Ini ada tugas proyek untuk SMP berbakat. Sangat sederhana. Kenapa tidak kita lakukan?
Ibu, Bapak, peserta workshop, para sahabat belajar yang berbahagia, itu tadi beberapa contoh dari RPP dalam format satu halaman sampai beberapa hal atau proyek yang bisa ditugaskan pada mahasiswa untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikutnya, untuk bahan diskusi pada pertemuan berikutnya, Bapak Ibu peserta workshop ini membuat RPP satu halaman dan untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Kalau ternyata belum menginspirasi, mungkin perlu minum kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.